Halo, saya Ferry Harfiana, CGP Angkatan 9, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Harfiana, CGP Angkatan 9, Kabupaten Cirebon. Pada sesi video kali ini, saya akan melakukan praktek coaching kepada rekan guru sejawat di SDN 3 Tangkil, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Di samping saya ada Ibu Nur Enda sebagai guru kelas 1 di SDN Negeri 3 Tangkil. Demikian perkenalan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry, Pak, sini Pak. Gimana Bu? Sibuk nggak? Lagi enggak sih? Saya mau sini, mau ngobrol sedikit. Oh boleh. Gimana ngobrolnya? Di sini aja. Oke, siap. Ini apa ya? Gimana Bu Enda? Mau ngobrol apa? Jadi gini Pak, saya tuh ada sedikit masalah lah. Jadi saya pengennya tuh curhat lah pokoknya sama Pak Ferry. Mudah-mudahan Pak Ferry itu bisa bantu saya untuk mengatasi masalah saya nih Pak. Oh boleh. Mau curhat apa nih Bu kali? Biasa tentang pembelajaran. Ini kan saya sudah selesai KBM, tapi menurut saya KBM hari ini tuh kurang maksimal Pak Ferry. Oke, tapi sebelum kita curhat Bu ya, aku mau ajak minum es deh, mau nggak? Boleh? Boleh. Oke. Kita minum es dulu tak? Oke, aku minta penjaga sekolah buat beliin. Setuju? Setuju. Gimana Bu esnya? Seger Pak. Ada. Enak ya? Jadi sekarang lebih rileks. Ya, sekarang sudah lebih rileks dibandingkan tadi Pak. Sekarang tinggal curhat nih Pak. Apa nih tujuan curhat kita kali ini Bu? Tujuannya saya tuh yang pertama ingin berbagi dengan Pak Ferry. Yang kedua mudah-mudahan dengan saya berbagi ini saya mendapatkan solusi. Setelah kita sharing mudah-mudahan Pak Ferry bisa memberikan saya sedikit gambaran untuk solusi ke depannya Pak. Oke, jadi pengen dapat sebuah solusi dari diskusi kita kali ini. Betul. Oke, emangnya nanti ukuran keberhasilan dari curhat kita kali ini apa Bu? Ya, ketika saya sudah mulai punya gambaran untuk mengatasi masalah saya, misalkan ke depannya itu saya bertindaknya seperti apa, nah itu menurut saya sudah berarti ngobrol kita ini sudah menemukan solusi untuk permasalahan saya. Ada permasalahan apa Ibu di kelas itu? Jadi gini Pak, karena kan saya itu mengajar di kelas rendah, di kelas 1. Ya. Nah, di kelas 1 itu kan usia segitu anak-anak itu masih peralihan dari TK ke SD. Nah, saya merasa anak-anak itu dari segi kemandirian itu sangat kurang Pak. Saya sudah membimbing anak misalkan untuk belajar menulis, sudah saya bimbing, ini anak-anak seperti ini cara menulisnya, dimulai dari sini titik ini lalu ke sini. Saya sudah menjelaskan seperti itu. Ini kan sudah berjalan hampir 1 semester ya Pak. Nah, tapi anak itu masih saja, Ibu gimana? Ibu benar enggak? Ibu ini kayak gimana? Jadi tidak, padahal sudah saya beri contoh di depan, tapi masih Ibu ini gimana? Yang saya ingin itu kan mereka itu mandiri. Saya sudah mengajari, saya sudah menjelaskan, saya tuh pengennya anak tuh mulai belajar mandiri, mencoba sendiri. Oh seperti ini yang Ibu Enda ajarkan. Tapi selama hampir 6 bulan ini, ya memang tidak semua, tetapi masih banyak. Menurut saya ada banyak anak yang masih belum mandiri, begitu Pak. Oke, jadi Ibu merasa bahwa yang diamati oleh Ibu anak-anak kelas 1 sekarang
dalam segi kemandiriannya itu kurang ya Bu? Iya betul Pak Ferdi. Jika diskalakan 1 sampai 10 di angka berapa tingkat kemandirian siswanya? Ya paling masih di angka 6 ya Pak. Oke, Masih di angka 6. memangnya apa yang menghambat anak-anak Ibu bisa berada di angka 6? Kalau ini analisa saya ya mungkin karena mereka itu ini berhubungan dengan kebiasaan di rumah bisa jadi. Menurut saya di rumah mungkin anak-anak itu tidak dilatih untuk mandiri. Akhirnya kan kebawa di sekolah. Yang biasanya saya kan misalnya, ayo nulis sendiri, ayo gimana belajar sendiri. Ya mungkin kalau di rumahnya ada yang masih dibantu menuliskan, atau yang sama orang tuanya tidak dilatih untuk kemandirian dari hal yang lain juga gitu ya, karena kan ini akan kebawa kebiasaan itu ke sekolah Pak. Kira-kira faktor apa lagi yang menyebabkan anak-anak Ibu rendah kemandiriannya Ya selain tadi? ya mungkin kalau saya baca sih dari segi psikologis ya memang anak segitu untuk perkembangan kan anak-anak yang saya amati yang masih sekitar 40% lah yang belum mandiri itu memang dari segi umur mereka itu masih terlalu muda Pak. Nah, dari segi umur memang di usia segitu memang perlu latihan lagi, perlu kita latih lagi anak itu untuk lebih mandiri karena di usia segitu ya mungkin mereka masih terbawa dengan kebiasaan di TK-nya atau di rumahnya. Nah jadi ya kita di sini harus berusaha untuk melatih kemandirian anak. Kira-kira ada lagi penyebabnya? Saya rasa sih sudah ya, kalau saya amati sih 2 faktor itu sih yang paling dominan. Merasa faktornya adalah dari kebiasaan anak di rumah ya Bu, jadi sehingga terbawa ke sekolah. Dan yang kedua adalah faktor psikologis anak ya di umur itu ya memang masih tahap-tahap berkembang ya Bu. Betul. Begitu. Oke. Kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kemandirian siswa di kelas Ibu? Karena saya sudah menganalisis faktor penyebabnya, ya akan saya dalami itu ya faktor penyebabnya. Tadi kan orang tua, mungkin saya akan berkonsultasi dengan orang tua. Jadi biar sinkron antara guru di sekolah sebagai orang tua dengan orang tua di rumah. Kalau saya melatih kemandirian ya harusnya di rumah juga orang tua itu ya harus melatih kemandirian siswa. Jadi sejalan gitu Pak. Jangan di sekolah dilatih untuk mandiri, tetapi di rumah anak-anak itu tidak dibiasakan untuk mandiri. Yang kedua yang berhubungan dengan faktor psikologis ya Pak Ferry, ya mungkin saya akan belajar dari YouTube, dari internet yang tentang artikel atau dari PMM ya tentang psikologi anak atau perkembangan anak dari PAUD, TK ke SD. Nanti seperti apa saya akan belajar itu. Kemudian mungkin saya juga akan konsultasi Pak dengan kepala sekolah tentang masalah ini seperti apa. Barangkali beliau bisa juga memberikan masukan ke saya, atau mungkin dengan rekan sejawat ya, dengan guru-guru yang lain seperti apa. Apakah mereka bisa memberikan saya pilihan solusi atau seperti apa. Mungkin itu Pak yang bisa saya lakukan sih, merancangkan aksi saya seperti itu. Jadi nanti Ibu akan melakukan komunikasi dengan orang tua yang pertama, dan yang kedua adalah belajar di YouTube, PMM dan sebagainya Bu ya untuk masalah psikologis ya Bu ya. Meminta bantuan kepala sekolah dan sharing dengan rekan sejawat. Betul. Oke. Luar biasa sekali Bu rencananya Bu. Kira-kira kapan mau dilaksanakan Bu? Saya sih pengennya secepatnya Pak, karena kan ini sudah berlangsung selama hampir 1 semester dan menurut saya harus bergerak cepat karena sudah tinggal 1 semester lagi. Saya pengennya nanti di kelas 2 itu anak-anak sudah benar-benar mandiri. Jadi saya mungkin mulai minggu depan itu akan mulai melakukan tadi rencana-rencana. Kalau ada gangguan ya misalkan untuk Ibu mencapai ke tujuan tadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi gangguan? Tapi kita identifikasi dulu gangguannya apa ya? Gangguannya ya mungkin dari itu bisa jadi mungkin orang tua tidak bisa diajak kerjasama. Mungkin orang tua tidak bisa diajak kerjasama. Akhirnya ya apa yang saya harapkan tidak seiring dengan orang tua ya, dengan yang dilakukan oleh orang tua. Dan mungkin nanti saya
menghadapi itu ya saya harus memberikan pengertian pada orang tua bahwa kemandirian anak itu sangat penting karena mereka sudah duduk di bangku SD. Jadi jangan membiasakan anak itu sesuatu selalu dibantu, tetapi kita harus melatih karena kemandirian itu sebetulnya harus dilatih. Jadi mungkin saya akan memberikan pengertian ke orang tua. Kalau untuk belajar dari internet, dari YouTube, saya rasa karena saya manusia ya Pak, mungkin barangkali saya waktu ya terkendala di waktu, tapi ya saya harus meluangkan waktu karena ini merupakan tanggung jawab saya. Saya punya tanggung jawab untuk melatih kemandirian siswa. Dengan kepala sekolah dan dengan teman saya rasa ya nanti lebih ke komunikasi kita, komunikasi yang seperti apa dengan kepala sekolah dengan teman agar saya bisa menemukan solusi itu tadi. Jadi nanti Ibu akan mengantisipasi dengan hal komunikasi dengan orang tua biar kemudian luangan waktu Ibu untuk belajar tentang psikologi itu dan komunikasi dengan rekan atau kepala sekolah begitu. Iya, betul. Oke, baik. Nah, luar biasa sekali Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen kita Ibu? Menjaga komitmen ya mungkin saya lebih ke dengan kepala sekolah ya. Oke. Karena lebih ke dan orang tua tentunya karena lebih ke kayak itu sebagai tanggung jawab. Jadi itu adalah tanggung jawab saya untuk melatih kemandirian siswa. Nanti mungkin saya akan lebih dengan kepala sekolah yang memantau seperti apa tindakan saya, nanti Pak Kepala sebagai pimpinan juga di sini yang akan memantau komitmen saya awal tadi. Kira-kira apa tindak lanjut dari sesi ngobrol kita ini yang akan Ibu ini? Setelah ini ya mungkin saya langsung tadi berkomunikasi dengan orang tua Pak. Iya. Menyampaikan perkembangan anak dulu. Saya akan menyampaikan ini perkembangan anak di sekolah dari tingkat kemandirian itu seperti apa dan apa harapan saya dengan orang tua sehingga terjalin sebuah kolaborasi yang baik dan harapannya ya anak-anak itu bisa meningkat kemandirian. Itu dulu yang pertama yang saya lakukan Pak. Wah, sangat luar biasa sekali Bu rencana yang diutarakan Ibu tadi. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Bu. Amin Pak. Aduh, saya jadi curhat nih sama Pak Ferry ya. Gak apa-apa Bu, saya senang bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Tapi terima kasih ya sudah mendengarkan curhat saya. Sama-sama Bu. Terima kasih sekali saya sudah didengarkan curhatan sama Pak Ferry. Ya sama-sama Bu, jangan sungkan-sungkan nanti kalau mau curhat lagi curhat aja ya. Ya siapa? Oke, Bu, minum es dulu Bu. Ya, biar seger. Sesi curhat kita kali ini kan Ibu. Banyak sekali lagi ya Pak Ferry. Sama-sama. Saya sangat penasaran sekali tentang hasilnya. Nanti kalau sudah dapat hasilnya, kapan saya lagi? Ya, Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat.